Universitas Borneo Tarakan, jurusan PGSD. Sebelumnya, perkenalkan saya Solusyawati dan ini teman-teman saya. Saya Dias Padilla. Saya Rizky Raffianti. Saya Intan Hayatul Alika. Saya Katrina Injili Jalika. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara untuk tugas mata kuliah pengantar sosial ekonomi dan budaya kawasan perbatasan. Dalam tugas ini, kami melakukan mewawancarai salah satu usaha di bidang pendidikan, yaitu Akyas Bimbel, yang turut berperan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kota Tarakan. Yuk langsung saja kita simak hasil wawancaranya. Selamat sore. Sore. Kami dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan ini melakukan wawancara untuk tugas mata kuliah analisis usaha di bidang pendidikan. Di mana kami kali ini kesempatan untuk mewawancarai Akyas Bimbel ini, merupakan salah satu lembaga bimbingan belajar yang ada di Kota Tarakan. Terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktu untuk kami. Nah, untuk memulai wawancaranya, boleh kami tanya-tanya sedikit seputar Akyas Bimbel ini? Boleh. Bisa ceritain sedikit tentang Akyas Bimbel? Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng. Saya di sini selaku admin Bimbel Akyas. Jadi sebenarnya admin sekaligus pengajar juga, tenaga pengajar. Nah, jadi Bimbel ini ada ownernya, namanya Kak Sudarmin. Nah, hanya saja ownernya ini kadang-kadang nggak ditarakan karena lanjut S2 di Makassar, begitu. Nah, jadi Bimbel ini dikasih tanggung jawab ke saya gitu. Jadi saya di sini sebagai admin, sebagai tenaga pengajar sekaligus penanggung jawab juga di Bimbel ini. Terus Bimbel Akyas ini sebagaimana bimbel-bimbel biasa yang ada di Tarakan, jadi menyediakan bimbingan belajar untuk siswa dari mulai TK sampai SMA gitu. Jadi programnya disediakan untuk siswa dari mulai TK sampai SMA. Kalau untuk TK dan SD kelas 1, 2, 3 itu dia fokusnya calistung, membaca, menulis, berhitung. Nah, terus untuk yang kelas 4 ke atas sampai SMA itu fokusnya ke bimbel mata pelajaran kayak gitu. Ada program lain juga yaitu kurs bahasa Inggris. Nah, kurs bahasa Inggris ini campur juga SD, SMP, SMA. Oke, nah selanjutnya bagaimana sih awalnya ide ini membuat pendidikan Akyas Bimbel? Itu dari ownernya ya. Kalau yang saya tahu itu ya idenya awalnya ya pengen menyediakan tempat belajar aja untuk orang-orang sekitar yang mungkin tinggal di daerah dekat rumahnya dulu kayak gitu. Nah, awalnya seperti itu, habis itu berkembang sampai seperti sekarang kayak gitu. Jadi punya banyak program. Terus kalau boleh tahu, tujuan utama Akyas Bimbel dalam bidang pendidikan itu apa sih Kak? Yang pastinya membantu siswa dalam belajar ya. Karena kan seperti yang kita tahu, kalau belajar di sekolah aja itu kadang nggak cukup. Nah, jadi ya tujuannya mungkin memberi bimbingan tambahan untuk siswa-siswa yang mau belajar lebih dalam lagi gitu dari yang sudah diajarkan di sekolah kayak gitu. Terus kalau boleh tahu juga Kak, siapa sih yang tergabung di dalam tim Akyas Bimbel ini? Yang tergabung tentunya yang pertama ada ownernya, habis itu kemudian
Di bawahnya ada admin. Nah, selebihnya yang di bawahnya itu tenaga pengajar. Itu aja sih. Kalau untuk tenaga pengajar itu dia bisa dari kayak mahasiswa atau Sebenarnya kami itu memprioritaskan S1 ya. Nah, S1 cuma biasanya kami adakan tes lagi setelah perekrutan itu, jadi membuka kesempatan juga untuk mahasiswa. untuk strategi promosi AKIAS Bimbel itu gimana Pak? Strategi promosi sebenarnya banyak yang dilakukan, kayak misalkan bagi-bagi brosur ke sekolah-sekolah, terus kayak iklan di Instagram, iklan di Facebook, iklan di sosial media. Nah, kemudian yang paling berpengaruh sebetulnya adalah dari mulut ke mulut ya. Jadi maksudnya siswa yang sudah belajar di sini, kemudian dia merasakan hasil yang baik, dia akan merekomendasikan lagi ke temannya kah, ke keluarganya kah, ke tetangganya kah, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau yang paling banyak itu dari siswa-siswa yang sudah pernah belajar di sini. Lalu tuh Kak, misalnya kayak AKIAS Bimbel nih kan strukturnya tuh kayak gimana Kak? Struktur organisasinya, misalnya mereka siapa yang mungkin terus tadi pembelajaran, Kalau struktur yang seperti saya jelaskan tadi di awal itu cuma 3 aja. Jadi pertama ada owner, yang kedua ada admin, yang ketiga ada tenaga pengajar. Nah, untuk yang menghandle promosi, jadwal dan lain-lain itu admin. Jadi admin itu yang menghandle menghandle itu semua, kayak sistem pembelajarannya, jadwalnya, promosi-promosinya, termasuk yang desain juga, itu admin. Berarti untuk saat ini kakaknya itu yang Betul sekali. misalnya kayak cara pembelajarannya tadi, misalnya kan kayak anak SD sama anak SMP kan pasti berbeda. Terus cara kakak dan pengurus itu cara berbeda. Oke, kalau di AKIAS sendiri itu memang ada metode-metode khusus ya untuk siswa gitu. Jadi kayak contohnya Calistung. Calistung itu kita sudah punya metodenya sendiri yang khusus. Jadi kita sudah punya targetnya, kita sudah ada modulnya, terus kita sudah punya targetnya. Jadi siswa itu ada targetnya belajar di sini. Siswa itu dari nggak bisa baca sampai bisa baca itu targetnya 4 bulan. Nah kayak gitu. Terus melalui metode-metodenya juga itu ya dari metode itu untuk mencapai target yang sudah kami tentukan kayak gitu. Nah kalau yang untuk selain Calistung ada program khusus juga, metode untuk belajar matematika. Gimana sih caranya siswa nih dari yang nggak bisa matematika jadi bisa matematika. Nah itu kita ada metodenya sendiri gitu. Nah metodenya itu klinik matematika. Jadi setiap siswa yang datang daftar ke sini itu ada tesnya, tes matematika dasar. Nah kalau dia lolos ya dia nggak perlu ikut kelas tambahan. Tapi kalau nggak lolos, nah kami sediakan kelas tambahan untuk dia belajar matematika dari dasar. Nah itu metode-metode, salah satu metodenya kami lah dalam belajar. terus bisa dijelasin nggak gimana cara AKIAS Bimbel menjalankan kegiatan? Oh ya, kalau di sini itu sistem belajarnya wajib menggunakan teknologi ya. Jadi pengajar itu wajib punya laptop. Jadi kalau misalnya kita perekrutan itu ada syaratnya. Si pengajar ini dia wajib punya laptop. Kenapa? Karena kami di sini mengajarnya wajib pakai TV yang ada di sini. Nah, TV ini wajib digunakan. Jadi semua bahan pembelajaran itu harus melalui laptop gitu. Nah, jadi mereka bikin apa namanya tuh susun materi pelajarannya itu harus di laptop. Jadi ketika mengajar tuh wajib pakai TV, itu yang pertama. Terus itulah pokoknya wajib pakai teknologi. Kemudian
kami juga menyediakan pentap. Jadi ada pentap yang disambungkan ke laptop. Nah, nanti mengajarnya tuh melalui pentap itu. Jadi nanti gurunya menulis itu dia muncul di TV. Jadi tidak di papan tulis. Kalau di papan tulis dipakai juga, cuma beberapa kayak matematika yang banyak nulis, nyeker, banyak soal gitu, kami menyediakan juga pentap. Jadi benar-benar belajarnya tuh full teknologi kayak gitu. Absennya juga ada TV-nya kan di depan tuh. Nah, itu buat absennya tuh lewat TV juga. Jadi siswa masuk tuh masukin nomor absennya, siswa, pengajar, terkait juga misalkan izin atau apa itu semuanya pakai TV itu tadi, pakai laptop masukin, yang izin siapa, yang habis siapa. Jadi sistem pembelajarannya full teknologi gitu. Kami juga ada video pembelajaran juga. Jadi yang tadi program klinik matematika tadi itu, nah itu siswanya itu sudah disediakan video pembelajaran. Jadi sudah ada soalnya, sudah ada videonya. Nanti siswanya tinggal nonton videonya. Nanti dia akan belajar melalui video itu. Kayak gitu. Kalau untuk video itu dia di-upload di YouTube atau dibagikan secara pribadi? Dia upload di YouTube. Berarti ada YouTube-nya? Ada YouTube-nya. Namanya Kias Learning. Tapi itu cuma untuk yang itu ya, materi matematika dasar tadi ya. Jadi khusus program yang kelas tambahan tadi itu sudah disediakan videonya. Terus Kak, kalau misalnya lagi ada kendala kayak kekurangan tenaga pengajar atau bahan ajar, biasanya cara mengatasinya gimana? Bahan ajar. Kalau kekurangan tenaga pengajar kayaknya belum pernah ya, karena setiap kita mau mulai program itu pasti sudah disediakan dulu pengajarnya. Itu misalkan kita mau mulai tahun ajaran baru nih, nah kita kan akan tahu mau buka kelas berapa nih. Nah, kita kalau memang pengajarnya kurang ya kita cari dulu pengajarnya. Nanti kalau pengajarnya sudah ada baru dibuka kelasnya kayak gitu. Jadi kalau untuk kekurangan tenaga pengajar kayaknya enggak ya gitu. Kalaupun misalkan ada pengajar nih yang tiba-tiba resign gitu kan, nah itu biasanya dikasih tahu jauh-jauh hari. Jadi misalkan Kak, kayaknya saya harus pulang kampung nih ke Jawa atau kemana gitu kan. Nah, jadi dikasih tahu memang misalkan sebulan sebelum dia pulang atau apa. Jadi kami sediakan memang penggantinya kayak gitu. Jadi kalau kekurangan tenaga pengajar enggak. Terus kalau kekurangan bahan ajar enggak juga sih, karena kan sekarang teknologi sangat-sangat ini ya. Kadang kita juga bisa cari materi di AI, ada ChatGPT apa segala macam. Jadi kalau kekurangan bahan ajar kayaknya di era teknologi zaman sekarang kayaknya enggak deh, pasti ada aja, bisa dicari. Ada lagi? Terus kalau misalnya lagi bimbel gitu Kak, kan ini bukanya dari TK ya Kak? Iya, sampai SMA. SMA. Nah, itu apa harinya tuh dia langsung barengan gitu, jadi kayak bimbel TK langsung digabung? Enggak, diatur jadwalnya. Kalau yang Calistung itu kelas TK sampai kelas 3 SD itu jadwalnya dari pagi sampai sore. Nah, khusus yang kelas 4 SD sampai SMA itu jadwalnya dari sore sampai malam. Jadi kelasnya dibagi kayak gitu. Terus ya diganti-ganti, misalkan jadwalnya diatur. Misalkan hari ini 4 kelas, jadi hari Selasa 4 kelas, besoknya lagi 4 kelas. Jadi diatur, ada jadwalnya masing-masing. Terus di Akias Bimbel nih dia ngajar pelajaran apa aja? Pelajarannya mungkin yang penting-penting ya, kayak matematika, bahasa Inggris, IPA, bahasa Indonesia. Kalau yang SMA tuh kami hanya membuka program untuk IPA aja, jadi tidak ada IPS. Jadi kayak fisika, biologi, kimia itu ada. Tapi kalau yang IPS kami tidak ada. Apa saja yang bikin Akias Bimbel ini bisa bertahan sampai saat ini? Oke. Sebenarnya di bimbel di Tarakan ini kan banyak ya. Nah, memang mulai banyak yang berkembangan itu pada saat UN dihapuskan sama ketika COVID-19. Nah, itu memang
banyak bimbel yang tumbang lah disitu kan, berjatuhan, maksudnya banyak yang collapse lah istilahnya gitu. Nah, kenapa Akias ini bisa bertahan? Mungkin kalau menurut kami salah satu bimbel yang sangat menjaga kualitas ya. Jadi kayak apa ya, menjaga kualitas semuanya gitu, mungkin dari segi pengajar, dari segi fasilitas, mungkin dari segi ya itulah, kualitas pengajar dan kualitas siswanya betul-betul kami jaga, dan fasilitasnya kayak gitu. Mungkin kalian kalau kan lihat dari luar kayak biasa aja bimbelnya kan, kayak udah menarik gitu kan, tapi pas kalian masuk kalian lihat kan, maksudnya kami tuh bener-bener yang totalitas gitu, kayak gimana caranya supaya siswa ini nyaman kayak gitu. Mungkin AC-nya akan kami rawat dengan baik, kayak misalkan fasilitasnya kalau ada yang rusak kami ganti yang baru, entah dari macam-macam, entah dari TV-nya kan, entah dari kursinya kan, segala macam. Jadi kami betul-betul menjaga kualitas itu. Nah, jadi kualitas pengajar juga, kualitas siswa juga. Jadi menurut kami yang membuat kami bertahan itu adalah bagaimana kami menjaga kualitas bimbel itu agar tetap baik. Kira-kira berapa lama Sudah berapa lama ya? Kurang lebih 10 tahunan lah. Kayaknya sih lebih lama lagi, tapi kurang lebih lah segitu, 10 tahun. Kalau untuk kami sendiri sudah berapa lama ngajar di Akias Bimbel ini? Saya di sini itu udah cukup lama juga, dari tahun 2019. Nah, ini tahun 2005. Berarti berapa tahun tuh? 20. 6 tahun. Iya, kurang lebih 6 tahun. Misalnya kayak ada nggak pesan atau motivasi buat anak muda yang pengen bikin usaha atau bikin pendidikan? Oke, apa ya? Kalau misalkan kami ya, karena dari owner aja ke pengajar-pengajar yang sudah lama ngajar di Akias gitu ya. Nah, owner itu memang berharapnya dari pengajar yang sudah pernah mengajar di sini itu mengambil hal-hal baik yang ada di bimbel ini gitu. Harapannya supaya mereka bisa juga untuk buka usaha yang sama kayak gitu. Misalkan ada pengajar nih, dia pengen buka bimbel sendiri. Nah, itu sebenarnya dari owner itu mendukung. Nah, tapi kata owner ini adalah ketika kamu ingin buka bimbel, usahakan yang kualitasnya sama baiknya dengan di sini kayak gitu, cara mengajarnya sama baiknya dengan di sini. Jadi jangan buka usaha yang asal-asalan aja buka gitu, asal-asalan buka bimbel. Nah, kalau bisa jangan kayak gitu. Jadi memang owner sendiri sih yang saya tahu dia mendorong si pengajar-pengajar untuk buka bimbel yang sama tapi dengan kualitas yang sama baiknya juga kayak gitu. Nah, jadi pesannya mungkin buat kalian kalau pengen membuka usaha bimbel ya betul-betul diniatkan dengan baik dan dipikirkan segala macam rupanya gitu lah, dari mulai metodenya, dari mulai fasilitasnya, dari mulai tenaga pengajarnya, itu benar-benar dipikirkan kualitasnya dan bagaimana siswa itu benar-benar bisa nyaman belajar. Kayak kan kalian lihat sendiri di depan tuh kan kayak kami sediakan kantin kecil-kecilan kayak gitu kan, itu kan salah satu juga fasilitas supaya siswa-siswa itu bisa nyaman belajar di sini gitu. Jadi itu sih pesannya, kalau mau buka usaha yang sama usahakan betul-betul yang totalitas supaya semuanya nyaman, baik pengajar maupun siswanya. Wawancara kami sudah selesai. Terima kasih banyak Kak atas waktunya dan jawabannya. Dari wawancara ini kami jadi tahu lebih banyak tentang bagaimana Akias Bimbel berdiri, cara menjalankan kegiatannya, dan peran penting di dalam pendidikan. Semoga Akias Bimbel bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak siswa di Kota Tarakan. Sekali lagi terima kasih banyak Kak. Semoga selalu sukses ke depan. Amin.